Pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah tahapan di mana DPT terakhir, yaitu DPT Pilkada, itu nanti akan disinkronkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits. Saya Indah Fitriani, hari ini kita bakal ngobrol soal kegiatan Bawaslu selama tidak ada tahapan pemilu. Bersama Kortif yang paling hits, Bawaslu Kota Tegal, Kortif Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Ibu Nur Alia Saparida. Sebelum memulai pembahasannya, sapa dulu Bu, sahabat Bawaslu Kota Tegal. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, ketemu lagi di podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah Bu, yang mau kita bahas nih, selama tidak ada tahapan pemilu itu Bawaslu itu sedang berkegiatan dan mengawasi apa? Nah, sahabat Bawaslu mungkin perlu diketahui bahwa selama masa selesai pilkada, apakah Bawaslu ada kegiatan atau pengawasan? Jawabannya ada. Salah satunya adalah terkait dengan kegiatan non tahapan, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang mana yang dilakukan oleh KPU Kota Tegal. Nah, Bawaslu seperti biasa melakukan pengawasan untuk memastikan nih KPU melaksanakan tahapan itu dengan baik dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nah, pemutakhiran data berkelanjutan itu maksudnya tuh seperti apa? Maksudnya masyarakat kan masih awam nih pembahasan atau kalimat pemutakhiran data berkelanjutan itu sendiri. Sahabat Bawaslu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah tahapan di mana DPT terakhir, yaitu DPT Pilkada, itu nanti akan disinkronkan dengan data penduduk yang terbaru. Karena kan mungkin sahabat Bawaslu ketahui bahwa daftar pemilih adalah tahapan yang paling panjang ya pada saat pemilu dan pilkada, dan tahapan yang dinamis ya, karena mungkin setelah DPT itu mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah masuk, ada yang mungkin menjadi TNI, Polri, ada yang pensiun. Nah, maka diperlukan adanya pemeliharaan untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi nanti kita sebagai Bawaslu mengawasi nih apakah KPU ini melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, nah itu kan tadi Bawaslu itu mengawasi. Nah, sedangkan selain mengawasi itu peran Bawaslu dalam pemutakhiran data itu gimana, Bu? Nah, kita ada panduannya, Mbak, ya. Kalau misalkan dalam penyelenggaraannya kan ada PKPU 1 tahun 2025 terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kalau Bawaslu kita menggunakan surat edaran nomor 29 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Nah, tujuannya apa? Itu sebagai panduan untuk Bawaslu kabupaten kota untuk melakukan beberapa pencegahan dan pengawasan. Nah, seperti dengan role bisnisnya Bawaslu adalah awasi, cegah, dan tindak. Nah, maka SE ini menjadi panduan bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu juga banyak, Mbak. Ya, apa aja itu? pencegahan itu yang pertama adalah melakukan himbauan ya dan juga satper kepada KPU. Nah, himbauan ini apa? Himbauan ini adalah kita istilahnya mengingatkan kepada KPU, ini loh sudah 3 bulan, karena kalau KPU itu kan menyelenggarakan rapat pleno terkait dengan DPB ini adalah 3 bulan sekali ya. Nah, maka kita mengingatkan kepada KPU, kita mengirimkan, kalau kita bilangnya surat cinta ya kepada KPU Kota Tegal supaya menyelenggarakan rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan. Nah, selain itu kita juga mengirimkan sarper. Nah, sarper ini adalah saran perbaikan. Di mana biasanya Bawaslu Kota Tegal ya seperti data pemilih dan pilkada ya, kita selalu memberikan data-data, masukan-masukan kepada KPU Kota Tegal ya. Kita punya data loh, apakah ini sudah masuk
ke DPT atau tidak, apakah ini masih atau enggak. Jadi prinsipnya adalah data yang MS ya memenuhi syarat ditambahkan, data yang TMS itu dikeluarkan atau dihapus. Nah, selain itu kita juga Bawaslu Kota Tegal melakukan pencegahan dengan koordinasi dengan Disdukcapil ya. Kenapa? Karena Disdukcapil ini merupakan dinas yang di bidang kependudukan. Nah, jadi biasanya ketika misalkan Bawaslu Kota Tegal memiliki masukan dari masyarakat, data-data yang terkait data memenuhi syarat, data yang tidak memenuhi syarat, maka kita cross check dulu nih ke Disdukcapil apakah yang bersangkutan memang sudah pindah masuk misalkan, atau mungkin yang bersangkutan sudah pindah keluar. Nah, itu kita cross check dulu ke Disdukcapil. Nah, mungkin juga teman-teman bingung ya, TMS itu apa, MS itu apa. Nah, data MS, kita ngomongnya MS, yaitu memenuhi syarat, yaitu data yang nanti akan masuk ke dalam DPT. Salah satunya adalah ketika usianya 17 tahun, ya, melakukan perekaman KTP elektronik, itu termasuk pemilih pemula. Atau ada pensiunan TNI, pensiunan Polri, itu masuk ke dalam data memenuhi syarat. Atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, sudah menikahnya itu sudah menikah secara resmi, bukan siri, ya. Jadi harus dibuktikan dengan buku nikah, Mbak, ya. Tapi kayaknya di Kota Tegal, insya Allah lah mungkin nggak ada ya, jarang ya. Nah, jadi itu merupakan data memenuhi syarat. Nah, dan juga data pindah masuk. Contohnya ketika ada yang dari Kota Bandung menjadi warga negara Kota Tegal, nah, warga negara menjadi warga Kota Tegal. Nah, maka itu juga bagian dari memenuhi syarat, ya. Jadi itu adalah daftar atau mungkin kriteria untuk bisa masuk ke dalam DPT. Nah, begitu juga dengan data tidak memenuhi syarat. Nah, itu kebalikannya. Pertama adalah keluar dari warga Kota Tegal, misalkan pindah kemana, ke Kabupaten Tegal pun juga termasuk pindah KTP ya. Nah, itu keluar, meninggal, atau mungkin ketika sudah resmi menjadi TNI atau polisian. Nah, itu juga harus dipastikan. Kalau masih sekolah belum dilantik, maka itu masih warga sipil. Tetapi ketika sudah ada pelantikan, sudah ada mungkin SK, kartu anggota, nah itu masuk dalam TMS. Nah, itu yang juga merupakan bagian-bagian yang kita mengawasi. Nah, lalu juga kita nanti akan koordinasi ke lapas. Ya, buat apa ke lapas? Kita harus memastikan bahwa apakah ada binaan dari lapas yang dicabut hak politiknya. Lalu juga kita membuka posko aduan masyarakat, ya. Nanti mungkin ada linknya terkait posko aduan masyarakat. Nah, misalkan nih teman-teman ikut mengawasi, misalkan ada saudara, ada tetangga, atau mungkin kenalan yang memang mungkin pindah masuk ke Kota Tegal, atau mungkin jadi TNI, dan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa melaporkan kepada kami, baik itu secara online, ya, bisa melalui link, dan juga bisa secara langsung ya ke kantor Bawaslu Kota Tegal. Nah, lalu yang terakhir adalah kita melakukan publikasi. Nah, tentu supaya masyarakat juga paham ya bahwa Bawaslu ini masih terus mengawasi, karena ada tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, maka juga Bawaslu hadir di situ untuk melakukan pengawasan. Itu berarti masyarakat dilibatkannya dengan melaporkan ke posko aduan Bawaslu Kota Tegal ya, Bu? Ya, betul. Kalau peran masyarakat sendiri, ya, peran masyarakat ya sebenarnya tadi ya, peran masyarakat itu penting. Karena apa? Karena pertama, Bawaslu Kota Tegal sudah tidak punya ad hoc. Bawaslu Kota Tegal sudah tidak punya ad hoc, tidak ada Panwascam, tidak ada PKD, tidak ada PTPS. Otomatis dengan SDM yang sangat terbatas, maka tentu kita ingin masyarakat turut serta berperan dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, maka kami beberapa kali melakukan soswatif ke SMA. Ya, kemarin kita ke SMA NU, ke SMK Harbor ya, dimana kita mencoba juga untuk ada nggak teman-teman yang sudah punya KTP dan ternyata belum masuk DPT, maka kita inventarisir. Nah,
Lalu peran masyarakat di sini juga nanti penting untuk tadi ya, kalau ada apa-apa, kalau misalkan ada pindah masuk, pindah keluar, maka untuk bisa turut serta melaporkan kepada Bawaslu Kota Tegal ya melalui posko aduan baik secara online maupun secara offline gitu. Oke. Kalau tantangan Bawaslu Kota Tegal sendiri Bu dalam menghadapi proses pemutakhiran. Nah, tantangannya itu karena pertama kita tentu tidak punya DP4 ya. Oh iya. Kita tidak punya data itu karena itu data rahasia ya dalam tanda kutip ya, rahasia. Maka kita tidak punya data itu. Dari zaman tahapan pemilu pilkada kita tidak punya itu. Tetapi pada saat itu kita punya ad hoc. Ya. Nah, itu mungkin memudahkan. Nah, membantu lah. Nah, sekarang kita tantangannya adalah kita tidak punya ad hoc ya, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, sehingga mau tidak mau kita upayanya adalah dengan pertama menginventarisir DPK. Ya, DPK itu adalah pemilih yang menggunakan KTP pada saat pemungutan suara. Ya, karena dia baru pindah masuk setelah DPT, maka dia menggunakan KTP. Nah, kita inventarisir tuh Mbak. Ya, kita inventarisir dan kita memastikan bahwa DPK ini sudah masuk ke dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya karena kita tidak punya ad hoc, maka mungkin sebagai masyarakat kita lebih peka ya. Kadang-kadang kalau di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita langsung nggak tuh, berarti ada yang meninggal, maka kita coba untuk mencari tahu ya siapa yang meninggal gitu, silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, dan terakhir itu adalah mungkin kita bersinergi dengan kelurahan-kelurahan ya, kecamatan-kecamatan, karena mereka juga sebagai pintu utama dari Dukcapil ya. Jadi kita mencoba untuk bersinergi di kelurahan dan kecamatan, dan tentunya juga kita juga perlu bantuan atau peran serta masyarakat, karena itu tadi Bawaslu itu SDM-nya terbatas ya, kurang lebih ada hanya 20 orang lah ya. Nah, itu kan sangat terbatas ketika harus dengan luas Kota Tegal itu kan sangat terbatas, maka kita perlu bantuan dari peran serta dari masyarakat Kota Tegal. Oke, lalu pesan yang ingin disampaikan Bawaslu Kota Tegal nih Bu terkait pentingnya mengecek dan memastikan namanya terdaftar dalam PDPB itu apa? Sahabat Bawaslu, kenapa penting? Karena tentu kita ingin nantinya DPT di pemilu yang akan datang itu lebih akurat dan mutakhir. Oleh karena itu, sahabat Bawaslu jangan segan untuk mengecek ya, apakah NIK kita sudah masuk ke cek DPT ya. Teman-teman tinggal cek DPT online ya, mungkin nanti bisa di Google. Cek DPT online, nanti masukkanlah itu NIK teman-teman. Nanti akan kebuka nih, kalau misalkan belum ada di DPT maka akan kosong ya. Tapi kalau terdaftar, sudah terdaftar. Kalau belum ya berarti belum ya. Nah, maka itu silakan untuk dicek, dan kalaupun memang ada tetangga atau mungkin saudara yang meninggal atau pindah masuk, pindah keluar, ayo untuk kita sama-sama melaporkan atau mengabari ya, melaporkan ke posko aduan Bawaslu Kota Tegal, karena itu merupakan salah satu peran atau membantu kita dalam nantinya sebagai pejuang demokrasi. Keren ya, keren. Itu Mbak Indah. Oke. Sebelum ditutup ada closing statement lagi nggak? Closing statement lagi terakhir ya. Iya, terakhir. Ya, Sobat Bawaslu jangan lupa ya untuk terus mengikuti berita-berita terkait dengan Bawaslu Kota Tegal di sosmednya Bawaslu Kota Tegal. Akan ada banyak info dan juga kegiatan-kegiatan Bawaslu. Jangan lupa untuk follow YouTube-nya, ada Instagram dan lain sebagainya, dan tentunya ayo untuk turut serta menjadi pejuang demokrasi. Salah satunya adalah dengan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih. Sobat quotes ya kayaknya. Masya Allah. Ibu, apa ya namanya? Kayak Ibu Mario Teguh. Oh, Mario Teguh. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih juga untuk
sahabat Bawaslu atensinya pada siang hari ini. Sampai jumpa di episode Ngopi Pahit selanjutnya. Tagline dulu, Bu. Siap. 1, 2. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.